Jurus mabuk itu maksudnya apa? Gini. Nah, ini dia, caranya gini. Ini akal. Ini akal. Ini takdir. Gitu ya. Pernah nggak main apa itu? Main yang gini itu apa namanya itu? Kalau anak muda tadi Pak. Iya. Ini kan batu, ini kertas, ini gunting gitu kan. Kalau begini teorinya, ini akal, ini takdir. Harusnya dua-duanya ini saling mengayomi. Ya, itulah jurus mabuk yang saya bilang tadi. Tapi tolong jurus mabuknya nanti di skip saja ya, atau dibuat kalimat yang paling pas lah. Tapi yang terjadi bukan begini. Kita ini membenturkan akal dengan takdir. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Ya Allah, aku nggak suka jadi orang miskin. Kau salah. Nah, kira-kira gitu tuh yang muncul. Padahal harusnya takdir mengayomi akal. Dengan cara apa? Akal jangan pernah merasa lebih besar dari takdir. Nah, itu lah. Jadi gini, kalau gini posisinya mana? Akal tetap lebih kecil dari takdir. Nah, ini cuma nanti gambar ini Pak. Bapak lihat banding gambar ini. Tapi enggak, kita ini membuat seolah takdir itu lebih kecil daripada akal, sehingga dia tidak bisa mengayomi gitu. Nah, maka kerja akal adalah mengkritisi takdir. Nah, inilah yang selalu terjadi. Kenapa banyak orang kesannya tidak menerima takdir hidupnya? Pak Ustadz, kalau ada orang nggak nikah, apakah itu salah di mata takdir? Tidak. Kan lebih enak orang yang nikah itu ada pasangannya segala macam. Iya. Kenapa kau bilang itu lebih enak? Karena kacamatamu adalah kacamata kebiasaan, kacamata uruf. Jadi sebenarnya ini yang sulit. Apakah ada kezaliman orang kepada suami istri yang tidak punya anak? Tidak ada kezaliman Allah di situ. Ada lah Pak. Itu orang punya anak enak dia. Coba lihat. Ada nggak orang yang punya anak pening kepalanya ngurus anaknya? Nah, ada banyak. Jadi sebenarnya itu yang kita sebut la yukallifullahu nafsan. Sebenarnya tafsirannya terlalu tinggi itu Pak. Allah menyeimbangkan semua takdir dengan keadaan. Sudah selesai lah itu. Selesai. Makanya selalu saja Allah buat. Nah ini ya. Selalu saja Allah buat. Setiap makom berbeda tujuan. Nah, saya jelaskan sederhana ini. Orang kaya cari nyaman. Orang miskin cari kaya Pak. Ya. Orang sakit cari sehat. Orang sehat sering cari penyakit. Iya. Jadi selalu saja respon tubuh kita ini adalah kebalikan dari apa yang tidak terjadi pada diri. Maka kalau bilang apakah kekayaan itu menyamankan? Jawabannya tergantung. Kepada orang kaya, kekayaan itu menjenuhkan. Kepada orang miskin, kekayaan itu jadi tujuan. Selesai. Maka kalau begitunya cara berpikirnya, tidak ada kebenaran yang absolut. Berarti semua kebenaran tentang tujuan berbeda-beda. Ya. Seorang istri yang suaminya kaya raya, aku nggak mau. Apa? Saya ini akibat nonton sinetron Rusia nih. Aku nggak mau ini. Apalah gunanya harta banyak kalau kau nggak pernah di rumah. Kata suaminya, gila kau. Itu banyak orang dia bilang sama suaminya, nggak penting kau di rumah, yang penting duitnya banyak. Coba bagaimana itu? Kenapa terbalik-balik dunia ini? Nah, kira-kira gitu Pak. Jadi kenapa itu terjadi? Ya itu tadi, karena manusia memang dihadapkan Allah pada sesuatu yang membuat dia mencari-cari. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wa basyirus sabirin. Allah akan titipkan rasa takut kepada manusia itu, termasuk wa naqsin minal amwal, takut kekurangan harta, wal anfus, tidak percaya diri, was samarat, kurang makan makanan, takut lapar gitu. Sekarang orang jual masker udah mulai rugi. Kenapa? Orang yang nimbun masker itu udah mulai rugi. Itu istri saya dulu kan kerja di Alkes. Jadi ada, nggak usah saya sebut lah, ada rekanannya yang sudah menimbun apa namanya, masker kesehatan itu, karena dia prediksi sampai Desember masih akan dibutuhkan masker. Tapi ternyata otak orang Indonesia kan jago, dia buat masker dari kain, mulailah hilang. Nah,
Jadi sekarang dia itu hampir tumpul katanya, menurut pengakuannya dia rugi hampir 2 M. Karena tertanam maskernya nggak laku. Hati-hati. Itulah orang rakus begitu. Kenapa? Wanaksi minal amwal wal anfus. Ya, takut dia kekurangan harta sehingga dia menumpuk harta itu sehingga menzalimi orang. Nauzubillah. Makanya nanti tasawuf membuat itu menjadi apa namanya? Menjadi selesai. Saya tidak tahu ya, apakah tipologi Bapak Ibu sekarang masih berbuka dengan banyak ragaman berbuka. Pernah nggak gini Pak terpikir? Saya sudah mulai terpikir itu. Apakah Allah memiskinkan kita atau Allah menganugerahkan kita? Allah alam bisawab. Saya masih meneliti melalui akal imajiner saya. Berbuka saya 2 tahun belakangan ini dengan berbuka saya 8 tahun yang lalu itu berbeda drastis. Dulu segala macam jenis makanan itu ada di depan kita. Enggak. Tapi sekarang sudah mulai berpikir, kalau makan kolak nanti perutnya kembung. Kalau makan ini nanti gini. Kalau makan ini nanti gini. Jadi setiap mau membeli makanan tetap pertimbangannya muncul gitu. Sehingga akhirnya kita berdamai dengan makanan yang paling kecil, yang paling sederhana, yang paling ringkas. Saya sekarang justru lebih tertarik berbuka di luar, tapi justru tahun ini kan tidak ada berbuka di luar. Kalau saya tahun lalu berbuka di luar saya senang. Kenapa senang? Bukan karena tidak ada keluarga kita. Kalau berbuka di luar, kita tidak makan berat, hanya minum. Saya pernah berbuka hanya sekedar minum teh manis, ya makan kue dikit, selesai. Habis itu terawehan, pulang terawih baru makan. Pada saat itu saya bersyukur. Maka Bapak Ibu, aneh terasa itu saya bilang sama istri saya sekarang bersyukur kalau Allah lewatkan, delaykan jam makan saya. Alhamdulillah. Kenapa? Kalau pakai respon akhlak rezeki, Allah sudah miskinkan saya. Kalau pas pakai respon tasawuf misalnya, bisa saja Allah sudah ganti ritmenya. Tapi semua orang bisa akan sangat berbeda itu. Ada orang bersyukur kalau dia makan, tapi ada orang bersyukur kalau dia tidak makan. Bapak Ibu sudah mengalami? Saya tidak tahu, tapi saya sudah mulai mengalami itu. Jadi saya justru bersyukur kalau saya sudah lewati waktu makan saya itu dan saya tetap hidup. Nah, itu gimana ini? Nah, apakah itu kehebatan? Tidak kehebatan. Begitulah cara Allah nanti mengkerdilkan manusia. Apa ya? Kalau istilah saya adalah memberi jarak, memperlebar jarak. Begini Pak. Mudah-mudahan konsep ini berterima lagi kita. Ini manusia. Ini dunia, ini hajat dunia lah ya. Sekarang posisinya adalah hajat dunia ini sangat dekat dengan kita di sini. Begini dia, tidak ada jarak. Jadi inilah soft yang rapat gitu kan, rapatkan soft. Gitu. Maka kerja kita adalah, ini permanen Pak. Maka kerja kita adalah menjauhkan dia. Menjauhkan. Maka kerjanya harus ekstrim memang. Harus ekstrim. Bagaimana ekstrimnya kerja itu? Ya, dilawan. Gimana ya? Ini saya buka kedok dunia Ustadz ya. Gak apa-apa Pak, saya harus cerita. Karena ini memang kelemahan kita Ustadz. Tapi gara-gara ini jangan meremehkan Ustadz, nggak boleh. Karena mereka memberikan ilmu, mengingatkan. Kawan-kawan kadang sering cerita ya. Kalau dia habis ceramah lambat dikasih amplopnya, dia pura-pura keliling begitu. Dan ini cerita lawak saya. Menurut saya iya itu manusiawi lah. Tapi memang ada saatnya dia harus cepat pergi gitu. Gak apa-apa, itu tertolak hatinya juga. Wow gitu. Apa yang terjadi nanti? Yang terjadi nanti bisa berbeda. Mungkin hari itu lupa orang yang memberi honornya itu memberi cepat, dia pulang, Pak di mana? Saya nggak pulang. Aduh Pak, saya lupa ini cepat ke sini. Tidak apa-apa Pak, nanti kapan-kapan aja. Walaupun hatinya sakit gitu kan. Tapi nanti tengok bulan depan atau tahun depan itu sebelum dia ceramah sudah dikasih. Kenapa? Ini Bapak cepat tingginya. Gitu. Maksud saya apa? Rezeki nggak akan pernah tertukar, itu maksud saya. Tapi kita jangan menggadaikan hasrat dengan rezeki itu maksud saya.
Jadi saya sedang belajar ini Pak, dan ini belum tuntas, tapi saya mau kasih tahu semua kawan-kawan para ustadz itu. Tapi memang sulit juga diterima dengan mudah yang saya sebut ini. Supaya apa? Supaya hasrat konsumtivitas kita itu memang diperjarak oleh Allah. Itu yang saya bilang tadi, itulah yang berjarak itu. Kita nggak pernah mati sebenarnya, kecuali Allah sudah takdirkan kita mati. Sama kayak orang lupa menghormati kita. Kenapa orang lupa menghormati kita? Jawabannya sederhana, karena memang kita tidak pantas dihormati. Udah begitu aja, selesai. Nah, inilah nanti yang menjadi langkahnya. Lanjut ya, panjang-panjang. Berpindahnya letak harap dari bumi menuju langit. Ini juga harapan. Bagaimana harapan di bumi? Bagaimana harapan di langit? Harapan di langit itu sebenarnya kalimat kuncinya adalah ridha Allah. Ridha Allah itulah kalimat kunci harapan di langit. Kalau Allah sudah ridho terhadap sesuatu yang sedang kita kerjakan atau sesuatu yang sedang kita mintakan, kita hajatkan, sebenarnya kita tidak merasa sulit. Itu yang Allah hadiahkan. Jadi mengintip takdir itu yang pernah saya sampaikan di bab-bab yang lalu. Bagaimana cara mengintip takdir? Bukan berarti Allah bukakan takdir atau kita bisa naik ke langit mencari pintu takdir lalu membukanya atau mengintip dari lubang kuncinya, kira-kira gitu. Bukan begitu. Mengintip takdir itu adalah menguatkan badan kita ini menerima takdir yang akan Allah takdirkan, yang akan Allah sampaikan, kira-kira begitu. Nah, inilah yang terjadi nanti kepada diri kita. Maka tidak ada anak-anak muda yang galau, itu yang saya sebut. Anak-anak muda itu harus energik. Kasih tahu kepada orang tua kasih tahu kepada anak, begini. Ya. Kalau anakmu ini tidak sempat menjadi orang kaya hidup di dunia ini, yakinkanlah ayah, yakinkanlah ibu, doa-doaku adalah doa yang sangat bermakna untuk kehidupan kita di yaumil hisab. Tapi kita selalu menyangka kehidupan di yaumil hisab, kehidupan di akhirat tidak lebih energik dibanding kehidupan di dunia. Ini masalah besarnya manusia sekarang. Jadi tidak apa-apa. Pak Ustadz, anak saya sudah dewasa belum kerja-kerja, bagaimana ini, sedih sekali. Jangan sedih Pak. Tidak apa-apa, bilang sama Allah, ya Allah, bagaimana itu takdirnya Siti Hajar? Berapa kali dia bolak-balik ya, untuk mencari air? Kenapa? Karena harapannya sudah tipis. Harapannya itu bukan cari kekayaan, hanya sekedar cari air. Itu tuh 7 kali dia bolak-balik. Kenapa? Pada saat itu hidupnya dibuat Allah kecil, tapi yang kecil itu sampai hari ini menjadi peradaban orang-orang yang haji. Coba. Jadi bayangkan, maka sebenarnya Allah abadikan itu dalam ritual haji untuk memberi pencerahan kepada kita secara ritualistik. Wahai manusia yang terlalu takut dunianya itu kalah. Ada seorang perempuan yang namanya Siti Hajar, dia rela bolak-balik keliling 7 kali hanya untuk mencari air, sekedar memberi kenyang kepada anaknya. Artinya apa? Harap tidak boleh putus, tapi harap tidak kepada makhluk, harap kepada Allah. Jadi sebenarnya udah sampai di sini Pak. Semua orang yang sekolah itu harus bahagia. Bahagia, kenapa? Karena tidak usah dicekoki dia dengan harus kerja apa, harus enggak. Bismillah, tawakkalna ala Allah, tawakkaltu. Ya Allah, kalaupun sekolah ini membuat aku menjadi A, menjadi B, menjadi C, alhamdulillah. Kalaupun tidak, maka apapun yang kau takdirkan, aku akan meresponnya sebagai sebuah kebahagiaan. Nanti apa yang terjadi kalau akadnya sudah dibuat dari awal kayak gini? Allah akan tetapkan kebahagiaan dalam diri kita. Kenapa ada orang merasa tidak bahagia? Karena dia tidak pernah memberikan ruang. Allah memberikan kebahagiaan kepada diri. Jadi nggak kita kasih ruang. Makanya Pak, mana lebih banyak? Orang miskin yang tidak bahagia atau orang kaya yang tidak bahagia? Saya harus kasih tahu, lebih banyak orang kaya yang tidak bahagia. Kenapa? Karena ketakutannya 2. Pertama, dia takut menjadi miskin. Yang kedua, dia takut tidak lagi kaya. Kalau orang miskin, takutnya hanya 1. Dia takut tidak kaya, dan miskin sudah kenyataan. Maaf ya.
Jadi sebenarnya logikanya harus dibalik. Karena satu saja statementnya. Kalau ada takdirmu yang menurutmu salah, bukan Tuhan yang salah. Berarti akal yang meresponnya salah. Karena Tuhan tidak pernah salah. Bab 1, Tuhan tidak pernah salah. Bab 2, kalau Tuhan salah maka kembali ke pasal 1. Iya, selesai. Kalau udah itu angkat kita di dalam diri kita, insya Allah Allah akan hadiahkan ridho itu. Tapi kalau enggak, biasanya kita berhenti di maqam tawakal. Saya harus kasih tahu gitu, maqam tawakal. Kenapa para ulama tasawuf menyebut ridho itu adalah sesuatu yang Allah anugerahkan? Karena ridho itu usahanya 2% atau 3%, ya. 97%-nya anugerah Allah. Nah, itu dia. Apa Pak Ustaz enggak sampai? Enggak. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang bisa mapan di teori-teori tersebut. Saya kan hanya menceritakan saja. Habis itu kita usaha sama-sama. Gitu. Saya ini hanya bukakan jalannya. Habis itu kita lomba lari bersama. Bisa jadi Bapak Ibu di luar larinya, saya lambat. Cuman inilah jalannya. Gitu. Jadi letak harapnya dari bumi menuju langit. Mau jadi apa? Mau jadi pengusaha? Boleh. Silakan usahanya di bumi, tapi harapnya di langit. Ini apa nih? Saya tulis ada. Spiral lain. Ya. Jadi kalau istilahnya Yusuf Mansur itu ya, saya masih ingat karena sama ritme berpikirnya dengan saya. Saya bilang gini, kamu jadi apa? Ya Allah, saya mau jadi hakim. Gini, jadi hakim itu di dalam iktikafmu, di dalam doamu, hajatkan khusus kepada Allah. Ya Allah, kalau aku tengok-tengok di dunia ini, jadi hakimnya aku yang cocok. Tapi itu pun tergantung kepada Allah, ya Allah. Ridhoilah aku jadi hakim. Udah, habis itu selesai mintanya, selesai, tutup, pam. Udah, pakai jurus mabuk. Nah, itu dia. Jurus mabuknya gimana? Jangan pernah atur apa yang harus kau kerjakan. Biar Allah yang kasih pikiran bagaimana cara kau membuat pekerjaan itu. Jadi gitu, Pak. Jadi begitu cara kerjanya. Gak ada, kalau nggak ada apa-apa, jangan dipaksa dia. Ada lagi pantun baru yang tak. Jadi ini dia. Mohon maaf ya, saya gambar langit gitu ya. Kalau ada harapan dunia ini kenapa ada muncul? Karena kan kita berpikir logiko, hipotiko, verifikatif. Jadi berpikir, setelah dipikir, mau jadi apa? Hakim. Gini, jangan paksa dirimu jadi hakim. Tidak. Caranya gimana? Naik ke langit dulu. Itu yang saya sebut, naik ke langit. Seperti proposal lah gitu. Nanti masuk di meja panitia proposal. Ada saatnya proposal itu sampai, tapi meja-meja itu ceritakan. Nanti akan di-approve itu. Oke, ini kayaknya layak ini. Nah, yang salah itu gini. Kalau sudah dianggap layak, maka kan turun kemari, diperintahkanlah kepada malaikat, kepada semua makhluk di muka bumi ini, kasih jalan. Ya, dia itu mau jadi hakim. Yang sering terjadi itu bukan gitu, Pak. Tidak pernah kasih tahu ke langit, tapi jalan di bumi. Udah, nanti udah mentok, baru buat proposal ke langit. Gitu. Udah. Nah, setelah sampai di langit, ya udah, karena kau udah mentok, bagaimana nanti? Itu yang kedua. Yang ketiga yang juga sering terjadi gini. Dia berjalan di bumi, tapi dia hanya kasih WhatsApp saja ke langit. Bagaimana ngasih WhatsApp ke langit? Nanti kasih tahu Tuhan ya, aku jadi hakim. Nah, kayak gitu. Itulah orang yang doanya aur-auran gitu. Orang doa tapi nggak percaya, orang doa tapi ragu, orang doa tapi kayak ngejek gitu. Orang doa itu. Nanti tolong kasih tahu lah ya, aku mau jadi hakim. Kira-kira gitu, tidak serius dia. Kalau yang pertama tadi kan dia buat proposal khusus. Nah, kira-kira gitu. Nah, apakah selalu jadi hakim? Tidak. Nah, kita balik ke bab pertama. Dia buat proposal jadi hakim. Paham? Begitu dibaca proposalnya, dilihat karakternya,
Ternyata, oh nggak cocok jadi hakim, cocoknya jadi pengusaha. Udah dibuat lagi dalam lampiran ini, pengusaha para wah selesai. Begitu diturunkan kepada diri kita, kita menerima diri menjadi pengusaha. Nah kira-kira gitulah ini kerjanya, Pak. Jadi ini memang yang saya sampaikan ini kesannya sangat sederhana. Ya, Ustaz ini pandai cakap aja enggak, tapi cobalah dirangkai. Makanya ini jurus mabuknya enggak saya bilang tadi itu. Inilah jurus mabuknya. Ya Allah, aku ridho. Apapun yang kau berikan kepada. Cuma ya Allah, aku akan menganggap, meyakini setiap apa yang bisa kupikirkan maka itu adalah cara engkau mengingatkan. Jadi di mana ikhtiar di sana? Begini, kalau masih akalmu bisa membuatmu menjadi orang hebat, langkahkan kakimu. Buatlah kau diri menjadi hebat. Makanya saya bilang yang lalu kan, silahkan kalau mau usaha mulai dari pagi sampai malam baru pulang cari dunia, silahkan. Kenapa? Selama Allah kasih akal, kasih sehat, silahkan. Tapi ingat, jangan hakimi Allah terhadap hasil. Anggap saja yang kau lakukan itu karena Allah sudah mengapprove. Nah ini, sehingga kau anggap kau harus kerjakan itu gitu. Nah kalau cara kerjanya kayak gini, insya Allah ridhonya mudah. Jadi makanya nanti apa yang difeelingkan, apa yang dipikirkan, apa yang diresponkan akan menjadi takdir dalam hidup kita. Insya Allah itu akan bisa terjadi. Jadi maka harapan bumi naikkan saja ke langit semua. Jadi kalau kepada anak-anak muda saya selalu bilang, mau jadi apa, Bang? Mau punya suami kaya, mau jadi pengusaha, bilang kepada langit langsung. Habis itu pakai jurus mabuk, jangan pakai jurus yang kau pikirkan gitu. Karena jurus yang kau pikirkan nggak ada apa-apanya. Ya. Bagaimana jurus mabuknya Ustaz? Belajar, sekolah, ya, nikmati. Sekolah jangan karena nilai, tak. Sekolah nikmati ilmu itu, masukkan ke dalam pikiranmu. Ya. Nanti ada orang yang perlu dibantu, bantu. Ada sesuatu yang mau dikerjakan, kerjakan. Tiba-tiba kawan nelpon, yuk ini lagi kayak gini, yuk kita buat apa namanya? Buat masker supaya cari duit. Lalu dia bilang, saya kan jurusan teknik. Mana mungkin saya buat itu, nanti berbeda dengan jurusan. Gak usah. Anggap saja semua kesempatan adalah cara Allah memperkenalkan bumi ini kepada kita. Jadi itu yang saya sebut. Jadi tidak eksklusif. Buat diri kita inklusif. Apapun yang Allah kasih kepada kita, kita kerjakan. Nanti akan kena di mana? Makanya itu kan teori mancing. Saya bukan ahli mancing, tapi saya selalu saja suka kesal kepada orang yang mancing. Ya, kalau seandainya dia pergi ke tempat pancingan, tapi pancingnya hanya satu, Pak. Menurut saya terlalu mahal waktu per detik untuk menunggu umpan dimakan hanya satu pancing. Bagi saya, tapi saya bukan tukang pancing. Kalau Anda mau mancing, bawa 35 pancing. Pasanglah di tempat yang sama, dalam waktu yang sama, biarkan pancing mana yang dimakan oleh ikan. Jadi maksud saya begitu. Jadi kita ini terlalu eksklusif. Bagaimana eksklusif? Dia hanya percaya kepada satu pancing itu. Kalau tidak dimakan, pulang dia menganggap itulah takdirnya, itu yang salah. Masa, makanya kalau saya bilang kalau perlu tak usah pakai pancing, pakai jala itu sekalian. Wah itu, ambil jala itu, buang, sekali tarik gitu. Itu bisa nggak? Bisa, silakan. Jadi, nah ini nanti menjadi tujuannya. Saya kalau pikir-pikir ya, dulu saya pernah jadi tukang tenda. Itu saya selalu lakukan di weekend. Kebetulan kawan saya pekerja tukang tenda yang masang-masang apa itu. Kalau orang mau kawin itu. Saya pandai tuh nembak-nembak dunia gitu. Saya sampai hari masih ahli saya. Karena dulu kegiatan weekend saya itu. Jadi kadang-kadang saya ceramah, kadang-kadang saya udah pasang tenda. Pernah saya masang tenda di tempat jamaah saya ceramah. Habis khutbah Jumat saya di masjid, hari Sabtunya saya masang tenda. Coba. Tanda-tanda artinya kalau saya punya rasa malu yang tinggi, saya tidak mau itu kan. Tapi menurut saya tidak begitu cara berpikirnya. Allah kasih kesempatan, silahkan jalankan. Kira-kira begitu. Nanti tidak semua jalan sampai kepada sama tujuannya. Jadi
Sama kayak orang kuliah juga, apakah semua orang kuliah itu akan sukses seperti yang dihajatkan? Tidak. Pasti kuliah hanya sebagai jalan. Itu ya. Baik, satu lagi habis itu selesai. Ya. Menerima dengan sepenuhnya tanpa sakwasangka apapun. Ingat, sakwasangka ini harus di underline. Sakwasangka itu kalau kita masuk pada bab syaitan, disitulah syaitan masuk. Kerja syaitan ini kan secara sederhana gini. Dia membuat akal kita meragukan semua apa yang ditakdirkan Allah. Itulah kerja syaitan kepada akal. Jadi sakwasangka itu sebenarnya dominasinya adalah setan. Dominasinya setan. Jadi bersakwasangka. Sakwasangka itu sesuatu yang kita ragukan, padahal sesuatu itu padahal sesuatu sudah baik ini. Kalau yang jelek diragukan wajar, tapi anehnya yang baik juga diragukan. Bayangkan kalau semua orang khawatir setiap rumah makan Padang ada racunnya. Paham gak gitu? Begitu masuk kita ke rumah makan Padang dihidang, ini kalau diracun gimana nih? Pasti tidak ada semua orang yang makan di rumah makan Padang. Artinya apa? Sakwasangka. Ya, datang kita bertamu ke rumah kawan kita. Begitu duduk kita di rumahnya, teringat kita dulu kita pernah melakukan kesalahan sama diri. Takut kita diracunnya. Gimana kalau minuman ini diracun? Gak jadi kita minum kan? Gak jadi. Nah itu. Jadi sakwasangka inilah sebenarnya yang harus kita kalahkan di dalam diri kita. Makanya menerima dengan sepenuhnya tanpa sakwasangka. Ingat. Makanya saya bilang, janganlah coba-coba membahas bab ridho secara utuh kalau belum selesai bab-bab yang lain. Kenapa? Karena kesannya ridho ini orang yang pesimis. Coba. Kalau ini nggak kita rangkai dari mulai taubat, wara, zuhud, ini kita dianggap pesimis. Kenapa? Menerima aja gitu, nerimo. Nah, beda orang menerima pakai kekuatan langit, beda orang menerima pakai kekuatan diri sendiri. Jadi yang ini kita pakai kekuatan langit. Nah itu dia. Jadi semua yang Allah akan berikan, insya Allah akan dipoles dengan baik. Bukan takdirnya yang diganti. Nah ini ya, coba ya. Apakah takdir bisa diganti? Bukan takdirnya yang diganti. Kalau takdirnya diganti, kesannya Allah itu tidak independen. Tidak konsisten gitu. Kan? Jadi bagaimana? Tapi takdir yang ada dipercantik kepada diri kita. Itu yang saya pernah terangkan kan. Begitu disuruh menggambar, dia gambar gunung, ada mataharinya di tengah, ada burung-burungnya, ada sawah-sawahnya, ada ditunjuk gambarnya gitu. Lalu dia bilang, bagaimana supaya gambar ini bisa bernilai 90 padahal gambarnya sederhana? Dicek, dibuat estetis, dibuat cantik. Nah, itu begitu ditunjuk aturannya dari 70 menjadi 90. Kira-kira begitulah ritme takdir kita ini. Takdir kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Tapi atas doa kita, atas usaha kita, atas ikhtiar kita, atas kesabaran kita, Allah percantik yang sudah ada itu sehingga kita bisa menerimanya. Kira-kira gitu. Ya. Jadi kalau sudah ini yang terjadi insya Allah. Dan satu lagi yang perlu kita paham, kepada orang-orang mukmin atas keimanannya. Kita ini orang mukmin ya, insya Allah. Atas keimanan kita, pastikan keyakinan kita bahwa hidup di dunia ini tidak selezat-lezatnya kehidupan, sehingga jangan pernah menggadaikan kehidupan akhirat kita untuk kebahagiaan kita. Ini statementnya saya baru keluarkan setelah di bab ridho. Kenapa? Karena kalau kita menganggap ukuran balasan dunia ini, ukuran balasan amal baik hanya dunia, berarti kita sedang tidak mengkhawatirkan hidup akhirat kita. Jadi yang abadi itu di akhirat. Itulah yang disebut dengan wal yaumil akhir, keimanan. Iman nomor berapa itu? Yakin kepada hari akhir. Itulah makna. Jadi begitu kita merasa susah hari ini, ya, diponis oleh dokter asam uratnya tidak sembuh-sembuh, udah perbaiki diri, susun kembali model kehidupan. Ya Allah, tidak apa-apa, semuanya memang harus dilewati. Ya, berikan aku kekuatan iman, berikan aku kekuatan sabar, berikan aku manisnya amal. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan jalani. Karena memang kehidupan yang terbaik itu ya di akhirat. Ya, saya
belum berani membahas manisnya mati. Ada itu babnya. Ya, saya masih pelajari itu dengan betul. Karena katanya orang beriman itu justru dia menunggu kedatangan kematiannya. Tapi ini juga aneh ya. Makanya dia sebut itu secara analogik. Begini katanya. Kenapa Rasul ketika ditawarkan oleh Jibril menjelang wafatnya, kan datang Jibril. Sebelum datang Israel, Jibril datang. Dia bilang, ya Muhammad, Allah maha merubah takdir. Berdoalah kau kepada Allah supaya umurmu dipanjangkan. Aku mengaminkan, kata Jibril. Tapi Rasul kan tidak mau. Rasul bilang, cukuplah bagiku apa yang sudah Allah takdirkan. Kenapa? Di dalam bab manisnya mati disebut karena Rasul sudah mencium wangi yang sangat dahsyat hidupmu di akhirat. Nah itu kira-kira. Tapi kita orang awam tidak mampu itu. Saya juga masih belum mampu. Makanya saya bilang saya tidak mau membahas itu di mana-mana. Karena saya, kalaupun saya bahas itu, yang saya pakai hanya akal saya, tidak nurani saya. Nanti kesannya sangat kering. Tapi ada orang yang Allah sudah sampaikan pada makam itu, ada. Ada orang yang sudah sampaikan. Dan itu sebenarnya harus kita rindukan. Ya. Sehingga nanti kesannya adalah tidak takut dia dengan kematian, karena kematian adalah kemestian. Tidak bisa dihindari. Bagaimana mungkin? Nah, sebagai ikhtiar berdoa panjang umur, silakan. Begitu ya. Baik, saya kira itu dululah yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang disampaikan ini ya menguatkan gairah terhadap amal kita. Bab ridho ini mampu kita realisasikan. Jadi gini, ya Pak Ustadz, saya makin bingung ini. Setelah saya pulang saya lupa apa yang Pak Ustadz sampaikan, lupa saya. Capek aja saya dengarkan, tidak usah, tidak apa-apa. Lupa, alhamdulillah lupa. Tidak apa-apa. Insya Allah Allah kuatkan giroh dalam semua tubuh kita ini. Tanpa sadar kita sudah ridho. Kira-kira gitu. Lebih bagus itu dibanding ingat